Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisi kalian, maka janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kalian membentak keduanya atau menengking keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Rendahkanlah diri kalian terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabb kami, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Anda perhatikan di sini, nggak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Allah mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajib mentauhidkan Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kalau orang tua kita itu sudah mencapai umur lanjut, ada di sisi kita atau salah satu dari keduanya ada di sisi kita, maka jangan katakan ah. Apakah dia masih muda atau umur lanjut? Enggak disebutkan di sini tentang masih muda. Karena apa? Karena biasanya kalau orang sudah tua itu dia agak rewel. Makanya dia mengatakan kalimat ah. Berbeda kalau dia orang tua kita masih umumnya 50 tahun. Tapi kalau udah tua di atas 60 kadang-kadang dia lebih rewel. Makanya disuruh jangan mengatakan ah. Jangan menengking orang tua. Wala taqul lahuma uffin wa tanhuma. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan yang mulia kepada orang tua. Jangan membentak, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan apalagi sampai mengejek orang tua, melaknat orang tua, enggak boleh dalam Islam. Membanting kaki, membanting pintu, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau anak sudah durhaka, nggak bisa diharapkan kebaikannya kecuali sampai dia taubat kepada Allah. Sulit ya. Sebab adab itu tanda kebaikan seorang. Ketika dia kolil adab kepada orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya, ini tanda celaka orang ini. Meskipun dia kaya raya, celaka anak ini. Ini anak yang celaka, anak durhaka, anak yang celaka. Dunia maupun akhirat. Maka Nabi menyebutkan SAW dosa yang paling besar. Pertama dosa syirik. Yang kedua, uququl walidain. Ala unabbiukum biakbil kabair. Kata Nabi, aku maukah kamu kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali disebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Yang pertama, al-isyraku billah. Durhaka, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Maka anak durhaka tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang beberapa orang yang tidak masuk surga, pertama kali disebutkan al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada orang tuanya. Anak durhaka itu dia tidak akan bahagia, tidak akan barokah hidupnya, tidak akan selamat hidupnya, tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, anak yang durhaka. Maka disuruh kita berbuat baik pada orang tua kita, lebih daripada semua manusia. Apakah teman kita, apakah atasan kita, apakah siapa aja, orang tua nomor 1 yang harus kita perhatikan dari semua manusia yang ada ini. Disuruh kita untuk berbuat baik. Dan ini termasuk amal yang paling utama, kita berbuat baik pada orang tua. Ketika ada seorang sahabat bertanya, kata Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, sa'altun Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fisabilillah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama salat pada waktunya. Yang kedua, kemudian apa lagi? Berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Itu jihad fisabilillah. Ini hadis ini, kalau antum lihat, ada pertama kali dibawakan oleh Imam Bukhari di Kitabul Adab di Sahih Bukhari. Nanti antum yang belajar Sahih Bukhari antum lihat itu. Di Kitabul Adab di Sahih Bukhari, hadis ini dibawakan yang pertama kali oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang adab.